Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Kuswara akan melanjutkan materi minggu yang lalu seputar pembelajaran tentang bab nikah. Pengertian nikah sudah dijelaskan di kelas. Kemudian hal-hal yang kudu dipersiapkan ketika mau menikah juga sudah dijelaskan di kelas. Faktor-faktor untuk mencari pasangan juga sudah Abi jelaskan di kelas ya. Nah, untuk selanjutnya yang ingin Abi jelaskan hari ini adalah tentang tujuan nikah. Apa sih tujuan nikah itu? Yang pertama tentunya tujuan nikah itu adalah untuk mencetak keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Itu tujuan nikah ya. Tujuan nikah yang paling utama adalah untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang sejahtera. Keluarga yang sejahtera berarti keluarga yang tentram, keluarga yang damai. Ketentraman dalam keluarga, ketentraman dalam rumah tangga itu bisa didapat kalau kehidupan rumah tangga ini didasari dengan kasih dan sayang. Anu sekalian, pernikahan itu juga bertujuan untuk menjadikan keturunan kita keturunan yang halal ya, keturunan yang bukan hasil perzinahan. Oleh karena itu dengan nikah berarti keturunan kita menjadi keturunan yang insya Allah keturunan yang soleh dan soleha, karena memang diawali dengan suatu ikatan yang sah ya, yang halal. Kemudian anak sekalian, nikah juga bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis. Dengan nikah hasrat biologisnya tersalurkan ya, tersalurkan kepada yang memang betul-betul sudah sah ya, sudah sah hukumnya. Kemudian anak sekalian, berbicara tentang hukum nikah ada 5. Yang pertama, pada dasarnya nikah itu mubah. Nikah boleh, enggak nikah juga boleh. Cuman karena kita punya sunahnya baginda Rasulullah SAW, nikah itu hukumnya sunah ya. Tetapi nikah yang sunah itu adalah nikah yang apabila kita secara usia sudah matang, pekerjaan sudah ada, tetapi kita masih mampu untuk menahan hawa nafsu, maka hukum nikahnya sunnah. Tetapi ada hukum nikah itu wajib. Hukum nikah yang wajib itu adalah apabila kalian secara fisik sudah siap, secara mental sudah siap, secara ekonomi sudah siap. Nah, tetapi kalian ketika berdekatan dengan pasangan tidak kuat menahan nafsu, maka hukum nikahnya adalah wajib. Jadi perbedaan nikah yang sunnah dengan yang wajib itu adalah titik beratnya ada di bisakah kita menahan hawa nafsu. Kalau bisa nahan hawa nafsu ketika kita ketemu dengan pasangan biasa aja, tidak menimbulkan perzinahan, itu maka hukum nikahnya sunnah. Tetapi kalau ketika ketemu dengan pasangan yang ada di perasaan ini nggak kuat gitu nahan nafsu, nahan birahi, maka itu hukum nikahnya wajib. Kudu disegerakan, jangan dientar-entar. Karena kalau dientar-entar maka akan terjadi perzinahan. Nauzubillah. Tetapi kalau ketemu dengan pasangan, ketemu dengan lawan dengan lawan jenis, kita biasa aja gitu, nyantai, nggak ada perasaan harus A, harus B, harus C. Itu nikahnya hukumnya sunnah ya. Artinya misalnya gini, ada keluarga kita kebetulan yang harus kita biayain dulu, punya adik dan seterusnya. Kemudian kita juga rasanya masih bisa nahan kok. Ketika dekat dengan pasangan kita biasa aja, nggak ada
hasrat yang berlebih, maka itu hukum nikahnya sunnah. Tetapi ketika kita, walaupun kita punya tanggungan, ada yang harus dibiayain, tetapi kita dekat dengan pasangan, itu enggak kuat nahan hawa nafsu birahi, maka hukum nikahnya wajib. Ada yang nikah itu hukumnya makruh. Hukum nikah makruh seperti apa? Apabila kalian secara batin oke, tetapi secara fisik nafkah lahir kalian belum oke. Ya, untuk membiayai hidup kalian belum mampu. Nafkah batinnya sudah punya, sudah balik, tetapi secara lahir kalian belum mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan keluarga, maka hukum nikahnya adalah makruh. Siapa dia? Anak seusia kalian, masih SMK, masih SMA. Ya, kalian memaksa nikah, hukum nikahnya makruh. Kenapa? Karena belum mampu menafkahi secara lahir. Secara batin mungkin oke bisa, tetapi secara lahir ya nikah itu kan nggak cukup dengan cinta, anak-anak. Nikah itu nggak cukup dengan sayang, tetapi juga nikah harus ada modal, ya, harus perekonomian sudah kuat gitu. Walaupun itu tidak menjamin juga. Jangan sampai gaji nggak naik-naik, nggak gede-gede, nggak mau nikah nanti kita, nggak boleh juga, ya. Artinya nikah makruh apabila secara nafkah lahir kita belum terpenuhi, tidak bisa menafkahi lahir anak orang gitu, maka hukum nikahnya makruh. Kemudian ada nikah haram. Nikah haram itu adalah nikah yang diniatkan sesuatu, tanda kutip. Misalnya gue mau nikah sama dia asal hartanya buat gue, itu haram nikahnya. Atau nikahnya balas dendam, gue sengaja mau nikah sama dia, kalau sudah nikah gue tinggalin, nah itu juga haram hukum nikahnya. Nikah semata-mata karena hartanya, gue mau sama perempuan itu, kalau sudah nikah diracunin dan seterusnya, itu nikahnya sudah haram. Itu anak sekalian, ya, hari ini materi kita berarti tentang tujuan nikah dan juga hukum nikah. Silakan kalian bikin rangkumannya tentang tujuan nikah, kemudian lanjutkan dengan hukum nikah. Kemudian tugas dari Pak Kuswara hari ini adalah tolong ditulis di buku kata-kata ijab qabul, ya. Kata-kata ijab qabul seorang laki-laki ketika melaksanakan akad nikah, kan ada ijab qabulnya. Nah, silakan dicari kata-kata yang seperti apa sih ketika mengucapkan ijab qabul pernikahan, ya, untuk yang kaum ikhwannya. Untuk kaum akhwatnya, tugasnya adalah mencari kata-kata permintaan izin terhadap orang tua ketika mau nikah. Izin nikah, kata-kata izin nikah yang biasanya bapak nikahkan aku dengan pria pilihanku dan seterusnya, ya, itu kata-kata izin nikah. Kalau laki-laki, kata-kata ijab qabul, saya terima nikah dan kawinnya dan seterusnya. Silahkan dicari, ditulis di buku nanti di sana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah wa ridwanu. Jaga kesehatan, tetap stay tune di rumah.